Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat beriringkan salam bertangkaikan kerinduan, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Idopi MPDI selaku Kepala Dosen Mata Kuliah Tauhid Aswaja. Dan tidak lupa teman-teman yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yang mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kami menjelaskan hasil makalah kami, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rizwawati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar. Saya dari mahasiswa baru Ummul Qura. Saya di sini ngambil jurusan MPI, Manajemen Pendidikan Islam, dan fakultasnya Tarbiyah, Ilmu, dan Keguruan. Pertama, saya ingin menjelaskan terkait iman menurut bahasa dan istilah. Iman menurut etimologi atau bisa disebut menurut bahasa, yang berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa iman itu bisa diartikan tasdik. Apa itu tasdik? Tasdik adalah pembenaran. Dan adapun iman secara istilah atau secara terminologi, yang artinya mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Tidak hanya itu, adapun iman menurut para ahli ulama, akan tetapi di sini saya akan mengutip satu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bil ma'rifati biqalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan, rawahu Ibnu Majah. Dan adapun yang artinya dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, adapun ciri-ciri dari iman, apa saja sih ciri-ciri dari iman ini? Yang pertama, ciri-ciri dari iman apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan yang kedua, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan bertambahlah keimanan mereka. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah yang Maha Esa. Dan yang keempat, selalu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, baik itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya, dan khusyuk semata-mata hanya karena Allah. Dan yang kelima, menginfakkan sebagian dari hartanya, apa saja itu hartanya dalam bentuk apapun. Oke, kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis dan tingkatan keimanan. Yang pertama, jenis keimanan. Ada berapa sih jenis keimanan itu? Jenis keimanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, iman orang awam. Yang kedua, iman ahli kalam. Yang ketiga, iman orang arifin. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah iman orang awam. Apa sih iman orang awam itu? Iman orang awam adalah iman yang dipercayai pada orang yang hanya dia percayai saja. Contohnya,
Zaid ada di rumah. Nah, dia percaya bahwa Zaid ada di rumah, padahal dia tidak melihat langsung bahwa Zaid itu ada di dalam rumahnya. Nah, yang kedua, iman ahli kalam. Iman ahli kalam itu adalah iman yang harus didasari dengan dalil atau bukti. Perumpamaan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Tapi ia tidak melihat bahwa Zaid itu ada di rumahnya. Ia hanya mendengar suara Zaid dari dalam rumahnya, padahal dia di luar. Tapi suara itu sudah membuktikan bahwa Zaid itu ada di dalam rumah. Nah, yang ketiga adalah iman orang arifin. Apa sih iman orang arifin itu? Iman orang arifin adalah orang yang menyaksikan langsung Allah dengan nur yakin. Apa itu nur yakin? Nur yakin adalah cahaya keyakinan batin. Contohnya, Zaid itu ada di rumah. Benar, Zaid itu ada di rumah. Karena apa? Karena dia melihat langsung bahwa Zaid itu ada di rumah. Bukan contohnya seperti iman orang awam yang ia hanya mendengar orang lain mengatakan bahwa Zaid itu ada di rumah. Dan iman ahli kalam yang hanya mendengar suaranya saja, yang belum tentu itu Zaid itu ada di rumah atau tidak. Dan yang paling benar atau dikatakan benar dari yang dua ini adalah yang melihat langsung, tapi bukan berarti yang dua itu salah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tingkatan iman. Syekh An-Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan, murattabul imana khamsatun. Derajat orang yang beriman itu ada 5. Yang pertama itu iman taklid, yang kedua adalah ilmu yakin, yang ketiga adalah ainul yakin, yang keempat adalah hakul yakin, dan yang kelima adalah iman hakikat. Nah, penjelasannya, yang pertama, iman taklid. Iman taklid ini hanya didasari dengan kepercayaan menurut orang lain saja, ataupun yang hanya ia dengar saja, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang kedua adalah ilmu yakin. Ilmu ini didasarkan pada pemahaman akidah beserta dalilnya. Nah, yang ketiga adalah ainul yakin. Apa sih ainul yakin itu? Ainul yakin itu adalah keimanan seseorang yang ia bisa melihat dengan jalan pengawasan batinnya. Dengan jalan pengawasan batinnya itu, dia itu tidak pernah memandang Allah itu tidak gaib. Sekalipun ia tidak pernah memandangnya, bahkan ia tidak pernah melihat gerak-geriknya. Karena apa? Karena ia selalu percaya dan ia selalu menanamkan di dalam hatinya bahwa Allah itu ada di dalam batinnya, sekalipun ia tidak memandangnya sekali. Yang keempat juga adalah hakul yakin. Keimanan hakul yakin itu adalah keimanan seseorang yang memandang dengan batinnya, dan kategori iman ini sudah terhijab dengan makhluk. Maksudnya bagaimana? Dia di dalam hatinya itu hanya Allah semata-mata. Dia tidak pernah ragu dalam mempercayai iman Allah, sekalipun banyak orang, banyak makhluk yang berbicara ini itu, tapi di dalam hatinya itu ia hanya percaya keimanan Allah. Nah, yang kelima adalah iman hakikat. Dengan demikian, dengan keimanan ini, manusia itu akan lenyap. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Kalau menurut bahasa kita itu dibilang sudah kecanduan, tapi kecanduan iman ini sangatlah tinggi, karena dia sudah kecanduan kepada imannya kepada Allah, sehingga ia dimabukkan dengan cintanya kepada Allah. Nah, semua keimanan ini di level manapun itu sama saja. Hanya saja memang derajat keimanan itu berbeda di sisi Allah. Tapi kita sebagai makhluk biasa tidak usah memikirkan keimanan orang lain. Karena apa? Karena semua keimanan itu bersumber dari satu saja, yaitu siapa? Yaitu Allah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati, penuh keyakinan, dan tidak bercampur syak dan ragu.
Iman dapat mempengaruhi pandangan hidup, tingkah laku dan perubahan sehari-hari. Dan iman adalah aspek penting dalam kehidupan antara manusia dan Allah. Iman juga merupakan sarana untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mencintai dan mengagungkannya, taat dan mencintai Allah, dan takut kepadanya. Iman juga dapat menimbulkan ketenangan jiwa dan tubuh dengan dilandasi dan didasari pengetahuan dan pengenalan terhadap sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa